Halo semua, berjumpa lagi di mata kuliah Geologi Laut. Kali ini, di sesi ini, kita akan membahas tentang dua topik, yaitu tenaga endogen dan tenaga eksogen. Nah, kedua tenaga itu adalah tenaga yang mampu mengubah, mampu mengembangkan, atau membuat perubahan ya pada bumi, khususnya pada permukaan bumi, dan juga pada bagian beberapa lapisan bumi di sekitar lapisan litosfer. Nah, jadi memang tenaga endogen dan eksogen ini uh, umumnya bekerja pada bagian di litosfer dan di bagian permukaan bumi. Tenaga endogen dan eksogen kita jadikan sebagai tenaga pembentuk muka bumi karena keduanya memiliki kemampuan untuk mengubah dan melalui berbagai proses yang berbagai proses yang mendampinginya juga dapat menyebabkan satu perubahan atau evolusi pada bumi, khususnya pada bagian permukaan bumi dan lapisan litosfer. Nah, tenaga endogen dan eksogen itu bisa dibedakan. Kalau tenaga endogen memang berasal dari dalam bumi sendiri, sedangkan kalau tenaga eksogen adalah dari berbagai proses yang ada di luar dari bumi. Artinya bukan di dalam bumi, di bagian bawah dari litosfer, tapi lebih dari atas atau lapisan di bagian di permukaan bumi sampai ke atas, di dalam lingkup atmosfer, dan juga bisa juga merupakan tenaga dari luar atmosfer sendiri. Nah, jadi bedanya kalau endogen itu di dalam litosfer ke dalam perut bumi ya, menuju ke bawah bumi, ke dalam bumi. Sedangkan kalau eksogen itu dari permukaan bumi sampai ke atas. Itulah perbedaan. Jadi ruang lingkupnya berbeda. Nah, seperti apa tenaga endogen? Kita akan bahas dulu tenaga endogen. Tenaga endogen itu, jika Anda lihat ya, permukaan bumi itu kan cukup bervariasi. Artinya ada bagian yang terlipat, ada bagian yang muncul gunungan, ada bagian yang berbentuk cekungan atau cembung atau cekung, berbentuk pegunungan, berbentuk datar, dan sebagainya. Nah, Anda bisa lihat di permukaan bumi ini, kalau kita menggunakan citra satelit, kita bisa melihat bahwa bentuknya itu memiliki variasi ya. Ada bagian yang rendah, tinggi, lereng, miring, ya. Seperti ini contohnya, ya. Ada yang membentuk tekstur seperti lipatan-lipatan yang cukup banyak, seperti yang Anda lihat di gambar ini. Ada juga yang menunjukkan adanya sungai ya, sungai yang berliku-liku, ya, seperti hampir seperti lukisan ya kalau kita lihat dari atas ya, seperti lukisan yang abstrak seperti itu. Nah, bentukan-bentukan ini, nah ini contoh dari lipatan ya. Jadi Anda bisa lihat bahwa ada struktur yang terlipat di sini, ada lapisan yang terlipat di sini. Ya. Nah, inilah satu bentuk yang namanya lipatan. Ya, ini adalah bentukan muka bumi yang bernama lipatan. Nah, lipatan itu apa? Lipatan merupakan satu hasil proses ya, proses tekanan pada batuan. Jadi batuan mengalami tekanan, tapi tidak mengalami patah atau sesar. Kalau patah itu namanya sesar, kalau ini melipat. Ya, jadi tidak mengalami patah, tapi dia melipat. Nah, kenapa bisa melipat? Dia bisa melipat karena kekuatan dari batuan itu sendiri masih mampu menahan gaya yang diberikan kepadanya, sehingga tidak melebihi kekuatan batuan. Ya. Kalau sudah mencapai titik batas kekuatan batuan, maka batuan itu akan patah. Ya. Dan ini berlangsung pada jangka waktu yang panjang ya, yang lama. Bukan hanya dalam satu waktu lalu membentuk seperti ini, bukan. Tapi pada jangka waktu yang lama. Nah, begitupun dengan ini, kalau ini tadi lipatan, di gambar ini adalah lipatan, yang ini namanya adalah patahan. Cirinya adalah Anda menjumpai bidang discontinue. Discontinue artinya ada suatu pola yang berhenti di satu titik, ya, yang seharusnya ini kan satu jalur ya, tapi Anda lihat di sini dia terputus ya. Kemudian Anda juga bisa melihat jalur atau bagian sesarnya, garis sesarnya dari sini, yaitu suatu garis yang menunjukkan pergeseran dari struktur batuan atau lapisan batuan ya, geseran dari lapisan batuan.
Ini seharusnya menyambung dengan bagian ini ya, dan ini juga. Tapi Anda lihat di sini bahwa bagian yang di tengah, yang segitiga ini mengalami penurunan. Ya, Anda bisa lihat seperti ini. Nah, ini bisa terjadi karena berbagai hal ya, karena berbagai hal. Yang jelas karena adanya gaya yang menyebabkan batuan ini menjadi tertarik ya, ke suatu arah atau terdorong ke suatu arah. Ya. Jadi Anda bisa melihat bahwa ini sebagai akibat dari suatu gaya. Nah, selain ada bidang patahan ini namanya bidang patahan ya. Selain ada bidang patahan, juga Anda bisa lihat di bagian atas ini juga ada beberapa bagian yang kelihatannya seperti ada garisnya juga ini, ada bidang-bidang seperti ini. Yang di atas ini seperti ada bidang-bidang yang patah. Tapi ini bukan patahan, ini namanya kekar. Namanya adalah kekar. Ya. Kekar itu seperti adanya apa namanya? Seperti gurat-gurat ya. Ya, seperti kekar, seperti kelihatan ada bentuk mau patah gitu ya. Atau sudah patah, tapi tidak dibarengi dengan pergerakan posisi atau perubahan posisi. Kalau ini adalah sesar atau patahan, ditandai dengan pergerakan posisi, perubahan posisi. Nah, kekar itu tidak mengalami perubahan posisi. Dia di situ hanya muncul rekahan-rekahan, ya, seperti rekahan-rekahan seperti ini. Ini namanya kekar. Ini kekar, ini sesar. Jadi jangan terbalik ya. Dan ini tipatan. Nah, ada 3 nama ya. Nah, ini Pulau Jawa, kalau kita lihat dari segi apa namanya, dari penginderaan jauh ya, kita lihat dari segi geomorfologinya atau morfologi dari permukaan bumi di Jawa, Anda bisa lihat bahwa Pulau Jawa ini tersusun dari banyak sekali gunung api yang membentuk suatu bidang kelurusan dari timur ke barat atau barat ke timur. Gunung api ini berasosiasi dengan adanya lipatan ya, atau subduksi ya, zona subduksi ya, subduksi di bagian selatan Pulau Jawa, di perairan di bagian bawah sini, di selatan ini. Ini ada yang namanya subduksi atau tuburan antara lempeng benua dengan lempeng samudra. Nah, asosiasinya adalah dengan adanya tumbukan lempeng itu menyebabkan munculnya apa namanya material yang masuk, menyebabkan perlu dikeluarkannya suatu material ke permukaan bumi. Jadi ada yang masuk ke perut bumi, ke astenosfer maksud saya, ada yang masuk ke astenosfer, kemudian karena tambahan material itu membutuhkan satu proses di mana itu perlu dikeluarkan, material yang masuk perlu dikeluarkan supaya tidak terjadi apa namanya perubahan volume yang sangat besar di bagian mantel atau di astenosfer. Intinya adalah keseimbangan atau kestabilan. Nah, lalu muncullah di permukaan dalam bentuk volcano atau gunung api. Ini sekaligus meremajakan muka bumi karena apa? Batuan-batuan yang muncul adalah batuan-batuan yang tentunya baru ya. Artinya sudah apa berulang ya siklus itu ya. Material dari lempeng bumi mengalami peleburan, lalu menjadi satu dengan astenosfer, magma, lalu magma keluar lagi ke permukaan bumi mengalami pendinginan, lalu membentuk batuan beku. Nah, siklus itu yang nanti akan menjadi bagian dari siklus batuan lagi, nanti akan menjadi batuan sedimen, batuan metamorf, mengalami tekanan menjadi metamorf, mengalami pengendapan menjadi batuan sedimen, dan seterusnya. Sehingga ini menjadi bagian penting dari apa namanya dari siklus batuan. Nah, ini yang tadi coba saya ilustrasikan ya, bahwa di bagian litosfer ini terjadi satu interaksi lempeng. Contoh di tadi ya, di Pulau Jawa bagian selatan. Nah, ini juga memunculkan yang namanya palung laut. Dan bagian ini rawan dengan gempa karena energi yang tersimpan di bagian interaksi lempeng ini suatu ketika akan terlepas. Nah, lepasnya energi ini akan dibarengi dengan pengiriman gelombang getaran di jalur patahan yang berasosiasi dengan lempeng ini atau subduksi lempeng ini. Nah, begitu bergerak di permukaan tanah, dia akan menyebabkan yang namanya gempa. Ya, itulah asal muasal
kejadian gempa. Nah, dari lapisan litosfer ini sebagian besar akan masuk ke dalam perut bumi, lalu dia akan mengalami melting atau peleburan di dalam lapisan mantel. Ya. Dari sini tekanan yang bertambah di sini menyebabkan dia harus seperti kalau kita memasak air, dia butuh dikeluarkan melalui uap atau mungkin airnya kadang-kadang terciprat keluar ya. Karena tekanannya besar ini dia mendorong keluar sehingga muncullah di suatu tempat menjadi volcano atau menjadi gunung api. Di sisi yang lain, di dalam lempeng samudera juga terjadi yang namanya pemekaran dasar samudera atau mid oceanic ridge yang bentukannya seperti ini menyebabkan adanya bukan menyebabkan tapi dipengaruhi oleh adanya pemekaran dasar samudera, spreading di dasar samudera. Karena apa? Magma mendorong ke permukaan dan langsung mendingin sehingga dia mendorong ke arah samping. Ya. Ke arah samping sehingga dasar samudera pun mengalami peremajaan. Nah, seperti ini ya. Mulai terbuka, ya. Mulai bergerak, mendingin, lalu membentuk ini lapisan batuan baru di permukaan di bawah laut ya. Lalu ini teralir oleh air ya, menjadi ocean, lautan. Terus mengalami pemekaran, lalu selanjutnya dia akan membentuk pemekaran dasar samudera. Artinya bagian benua yang di kanan dan kiri ini terpisahkan lama-lama akan terpisahkan oleh adanya pemekaran dasar samudera ini. Ilustrasinya seperti ini ya. Nah, inilah yang menjadi satu dasar teori ya, adanya teori yang namanya continental drift theory, teori apungan benua. Ya, di mana benua-benua yang semulanya satu, Laurasia dan Gondwanaland, terpecah menjadi beberapa benua. Bahkan penemuan baru beberapa tahun belakangan sinyalir ada satu benua baru yang terbenam air ya, yaitu Zelandia di sebelah timur Australia. Ini ada satu lagi tapi dia tertenggelam di bawah permukaan laut ya, yang bernama Zelandia atau bagian utuh dari New Zealand. Ini kita akan bahas nanti ya di satu sesi tersendiri ya untuk pergerakan lempeng benua. Tapi sebagai gambaran ini dulu sekitar 200 juta tahun yang lalu benua itu menjadi satu. Saat itu adalah satu benua ya, yang bernama Pangaea. Pangaea ini tersusun dari dua benua besar yaitu Laurasia dan Gondwanaland yang lama-lama mereka akan terpisahkan jadi Laurasia sendiri dan Gondwanaland sendiri. Lautan besar pada waktu itu namanya Pantalasia, yaitu salah satu ya atau mungkin satu-satunya samudera pada saat itu ya, karena satu benua dan otomatis perairan atau lautan masih menjadi satu ya. Nah, lalu terpisahkan Laurasia dengan Gondwanaland, lalu membentuk beberapa benua seperti yang kita kenal saat ini. Nah, ini adalah jalur-jalur adanya perambatan ya, atau pemekaran di bagian sini, dan beberapa interaksi lempeng juga digambarkan seperti ini. Ya. Di seluruh dunia banyak sekali plate atau lempeng-lempeng yang terbentuk ya. Yang Anda bisa lihat banyak sekali. Ada lempeng yang major atau besar, dan lempeng yang kecil-kecil, termasuk seperti Cocos Plate, ini yang lempeng kecil, Caribbean Plate. Yang besar seperti India, Australia Plate, Pacific Plate, Antarctic Plate, dan sebagainya, African Plate, dan sebagainya. Ini merupakan potongan-potongan puzzle di bagian kerak bumi ya, yang berupa lempeng-lempeng. Lempeng ini juga berasosiasi dengan adanya gunung api dan kegiatan atau aktivitas seismik atau gempa. Biasanya dua hal itu selalu berkaitan erat dengan adanya jalur lempeng seperti ini. Dan ini Anda lihat angka-angka ini adalah pergerakan lempeng secara relatif ya, dengan satuan sentimeter ya, per tahun biasanya. Itu kecepatan bergeraknya secepat itu. Mungkin Anda berpikir, kalau cuma bergerak 10 cm per tahun, itu lambat sekali, Pak. Itu adalah dalam perspektif kacamata kita sebagai manusia.
Tapi bayangkan kalau itu usianya usia geologi, dalam 100 tahun, 1000 tahun, 10 cm dikalikan saja, bisa menjadi sekian meter, bahkan sekian kilo. Nah, sehingga itu menjadi suatu faktor yang dapat mengubah bentuk bumi ini atau permukaan bumi ini, mungkin di ribuan tahun mendatang sudah berbeda jauh dengan yang kita lihat saat ini. Nah, bentuk bukti dari adanya perambatan benua juga dari adanya hewan-hewan yang ditemukan di beberapa benua, dan itu mereka punya kemiripan. Artinya pada suatu waktu yang pada masa lampau benua itu pernah menjadi satu. Suatu benua pernah beberapa benua ini pernah menjadi satu benua, dibuktikan dengan adanya kemiripan flora dan fauna. Selain itu juga ada beberapa penampakan geologi yang juga kalau kita satukan beberapa puzzle ini akan jadi satu sama lain ya, akan jadi kalau kita masukkan sisi-sisi benua-benua ini, maka dia akan jadi satu kesatuan yang utuh. Itu juga salah satu bukti adanya perambatan. Kemudian yang ada bukti yang ketiga adalah adanya sisa glasiasi, ya. Jadi dulunya saat menjadi satu benua, itu semua pernah mendekati Antartika, ya. Dengan tentunya pada waktu itu sebagian pasti mengalami glasiasi atau adanya pembentukan es seperti di kutub, ya. Sekitar 300 juta tahun yang lalu. Nah, pada saat mereka bergerak, benua-benua ini berpindah atau bergerak, maka pasti meninggalkan sisa glasiasi. Nah, sisa glasiasi inilah yang menjadi satu bukti adanya penyatuan benua pada waktu itu. Ini dari sisa glasiasi. Ada juga bukti-bukti yaitu paleoclimate atau iklim masa lampau. Ini hampir sama dengan hampir sama dengan glasiasi, tapi yang ini mereka melihat adanya kemiripan dari iklim purba atau iklim masa lalu yang bisa direkonstruksi dengan melihat bukti-bukti dari batuan dan lapisan-lapisan batuan serta sejarah adanya kemiripan dari kondisi iklimnya di masa lalu. Nah, ini juga bisa menjadi menjadi indikator bahwa dulunya benua-benua ini pernah menjadi satu. Ini penampakan saat ini ya sangat bervariasi. Kalau kita lihat permukaan bumi kita ini bukan halus mulus gitu, bukan, tapi cenderung sangat dinamis ya. Kalau saya boleh sampaikan, permukaan bumi ini sangat dinamis dan masih akan berkembang hingga di masa mendatang. Hal ini juga terkait dengan adanya vulkanisme, di mana pembentukan gunung api. Gunung api sendiri tidak hanya sekali waktu dia aktif ya, bahkan beberapa sampai sekian tahun atau bertahun-tahun, beribu-ribu tahun masih bisa aktif, bahkan mengulangi aktivitas erupsi. Contoh saja di Yogyakarta ada gunung api Merapi ya dengan yang cukup sering mengalami erupsi. Itu baru satu contoh. Dan banyak gunung api yang lain yang pola erupsinya lebih panjang. Mungkin bukan pola ya, tapi kejadian erupsinya lebih panjang. Nah, ini juga berkaitan dengan adanya proses penunjaman dari satu lempeng samudra ya, yang menunjam ke bawah. Di suatu titik dia akan mengalami peleburan dan akan mengalami menambah jumlah material di dalam mantel dan atmosfer. Lama-kelamaan dari material yang meleleh itu akan naik ya, dia harus dikeluarkan, harus dilepaskan energinya, dan keluarlah dari gunung api atau vulkanik. Ini adalah ring of fire atau cincin api, di mana asosiasi dari ring of fire ini tentunya mendekati dengan zona interaksi lempeng yang tadi kita gambarkan ya. Dan ini juga berasosiasi dengan gempa. Artinya gempa ini karena adanya subduksi ya, adanya tekanan atau tuburan antar lempeng, subduksi tadi, juga menyebabkan terjadinya gempa.
Di Eropa juga ada. Jadi kalau Anda tahu Gunung Vesuvius di Italia ya dan Etna Terra, ini juga karena adanya satu interaksi lempeng sebagai kelurusan dari lempeng yang bergerak ke Asia lalu ke timur mendekati ke Eropa. Jadi tidak ada benua yang ada benua yang tanpa gunung api ya, yaitu Australia. Daratannya tidak ada gunung api ya, tapi di beberapa perairannya kalau kita ambil kelurusan termasuk di Papua Nugini itu juga memiliki gunung api dan kegiatan gempa. New Zealand juga mengalami kejadian gempa. Nah, ini adalah perbedaan interaksi antara lempeng benua dan lempeng samudera. Lempeng samudera dan lempeng benua jika mengalami interaksi atau saling bertuburkan menyebabkan salah satu lempeng yaitu lempeng samudera akan menunjam. Nah, penunjaman ini menyebabkan munculnya gugusan gunung api. Itu jika terjadi tuburan antara lempeng benua dengan samudera. Jika terjadi lempeng samudera dengan lempeng samudera, maka yang muncul adalah gugusan pulau-pulau vulkanik. Gugusan pulau-pulau vulkanik seperti contohnya yang muncul di Jepang. Ya. Jepang itu sebagai akibat dari tuburan lempeng Eurasia dengan lempeng Pasifik. Nah, ini akan menyebabkan adanya munculnya kepulauan. Kalau benua dengan benua, lempeng benua dengan lempeng benua, maka munculnya adalah perbukitan yang tinggi dan terjal, contohnya Himalaya. Karena masing-masing lempeng benua ini memiliki massa jenis yang sama, maka mereka saling mendorong ya, sehingga terlipatnya ke atas. Tidak dia menunjam ke bawah, tapi melipat ke atas dan membentuk gugusan pegunungan yang sangat tinggi. Contohnya gunungan Himalaya dengan puncaknya adalah Everest. Nah, itu tadi tenaga endogen. Nanti untuk pembentukan atau pergerakan benua nanti kita ada sesi sendiri. Sekarang kita lanjut ke tenaga eksogen. Tenaga eksogen itu umumnya dari tenaga yang di luar tenaga yang dari bumi tadi ya, yang kita jelaskan di endogen tadi. Ini bisa muncul dari angin, air, erosi ya, abrasi, bahkan dari biota seperti bentukan sarang-sarang semut yang ada beberapa daerah yang dia sampai bisa membentuk bentukan lahan gitu ya. Kemudian adanya ya paling banyak dari air dan angin ya, erosi, ablasi dan abrasi. Nah, ini memang ada beberapa dan juga aliran sungai juga bisa menyebabkan perubahan di muka bumi. Yang paling sering kita jumpai atau kita dengar adalah pelapukan. Itu adalah tenaga eksogen yang paling mudah. Dan walaupun pelapukan itu kesannya proses yang lama, pelapukan dan erosi itu proses yang lama, tapi menyebabkan adanya perubahan yang cukup signifikan pada jangka waktu yang panjang. Nah, pelapukan itu apa? Pelapukan merupakan proses yang lama dan berkelanjutan dari penghancuran batuan menjadi partikel dengan ukuran yang lebih kecil, yang seimbang dengan kondisi umum sekitar. Jadi kalau ada batuan, lama-kelamaan setelah mengalami pelapukan, karena adanya perubahan suhu, tekanan, hujan, dan faktor-faktor eksogen tadi, batuan itu akan hancur. Inilah cikal bakal dari yang namanya tanah. Jadi kalau Anda menjumpai satu lokasi yang bertanah tebal ya, nah, tanah itu sendiri merupakan satu hasil proses dari pelapukan batuan. Pelapukan batuan ini pada prinsipnya adalah lama dan berkelanjutan, mengalami perubahan ukuran batuan dari yang semula lebih besar menjadi partikel, lalu kondisi menyerupai kondisi sekitar, tergantung kondisi sekitar. Pelapukan sendiri mencakup dua hal. Yang pertama dekomposisi secara kimia dan disintegrasi secara fisik. Yang terpecah adalah bisa mineralnya, bisa batuannya. Batuan pun akan bisa terurai lagi menjadi beberapa mineral. Nah, lalu ada juga yang mengenal adanya kata erosi. Apa bedanya pelapukan dan erosi? Pelapukan pada prinsipnya adalah pecahnya mineral atau batuan. Pelapukan sendiri terjadi tanpa perpindahan materi.
Sebaliknya, erosi itu adalah suatu proses di mana material tadi mengalami perpindahan. Ya, berpindahnya suatu material hasil pelapukan umumnya bisa terjadi oleh air, angin, karena pengaruh gravitasi secara alami ya gravitasi, maupun glasier dari tempatnya semula. Glasier bisa membeku dan saat mencair dia akan mendorong material itu ke tempat yang lain. Nah, erosi ini sumbernya adalah dari hasil pelapukan, melapuk dan tererosi. Erosi juga bisa membentuk adanya batuan yang baru dari adanya endapan atau pengendapan menjadi batuan sedimen. Ya, ini bedanya. Nah, kembali ke pelapukan. Pelapukan sendiri ada beberapa macam ya. Ada namanya pelapukan fisika. Ini karena pengaruh fisika dan tidak ada perubahan komposisi kimia. Faktornya bisa terjadi karena abrasi, kristalisasi, insolasi termal, ini kaitannya dengan suhu, dan suhu yang terfokus pada satu lapisan batuan, pelepasan tekanan, sirkulasi basah dan kering. Nah, ini juga bisa menyebabkan pelapukan. Ini khususnya pada iklim yang memiliki iklim basah dan kering yang sangat ekstrim ya, artinya pada saat basah juga turun hujan dengan lebat, pada masa kering juga sangat kering dan panas. Itu bisa mempercepat adanya pelapukan. Ada juga secara biota, karena secara apa namanya, secara faktor dari tumbuhan dan tanaman, itu ada pelapukan karena akar tanaman yang menyebabkan suatu batuan melemah karena ditembus oleh perakaran ya, menembus pori batuan dan rekahan sehingga mampu memecah batuan. Bisa juga karena hewan, karena adanya hewan yang menggali di tanah atau bebatuan menyebabkan batuan itu menjadi rapuh. Kristalisasi itu karena adanya penguapan mineral garam. Jadi panas matahari menguapkan kandungan air dalam mineral batuan sehingga menyebabkan pertumbuhan kristal yang menyebabkan tekanan pada batuan sehingga batuan itu pecah. Karena adanya penguapan dari kandungan air ya. Sehingga yang tersisa adalah kristal-kristal mineral batuan itu. Dalam satu bagian batuan, kalau Anda lihat di gambar ini ya, Anda bisa lihat ini pecahnya karena munculnya kristal ya, yang menekan batuan ini sehingga muncullah rongga-rongga. Pelapukan juga bisa karena pergeseran atau gesekan ya, antara batu dengan batu atau dengan tanah, sehingga beberapa bagian batu akan terpisah atau terpecah. Abrasi juga bisa terjadi antara batu dengan air, angin, es, dan lain-lain. Juga bisa terjadi abrasi. Di bagian pesisir juga bisa terjadi ini karena adanya interaksi antara batuan dengan air ya, dengan gelombang atau air laut. Pelapukan juga bisa terjadi karena hilangnya tekanan, ya. Jadi batuan ada yang bersifat elastis, yang saling tumpang susun, lapisan bagian atas hilang karena erosi, lapisan di bawahnya yang tadinya tertekan menjadi mengembang. Jadi setelah mengalami tekanan, yang menekan tadi hilang, nah lapisan di bawahnya ini mulai mengembang, dan karena mengembang itu ikatan antar partikelnya melemah dan menyebabkan pecah. Dan muncullah di permukaan sebagai batuan yang resisten terhadap erosi. Nah, ini ya satu lapisan, contoh ya, ada lapisan batolit di sini. Karena pengangkatan ini pengaruh yang lain ya, yaitu adanya pengangkatan. Pengangkatan menyebabkan beberapa lapisan di atasnya menjadi bergeser ke samping, lapisan di bawah ini menjadi naik ke permukaan, mengembang, dan lalu pecah seperti ini ya. Lalu pecah. Nah, bentukannya seperti ini ya. Jadi dia menekan ke atas, lapisan di atasnya tidak mampu menahan lagi, lapisan atasnya pun
pecah dan bergeser ke tempat yang lain. Nah, lapisan batuan tadi karena tekanan dari bagian bawah ya, dia naik permukaan dan membentuk satu bagian batu yang masif dan cembung ya. Ini kalau di gambar aslinya seperti ini. Nah, ini yang faktor yang lain yaitu perubahan basah dan kering. Jadi waktu basah air bisa masuk ke pori batuan menyebabkan pengembangan. Ketika kering air keluar dari pori sehingga dia porinya yang tersisa menjadi lebih lebar. Nah, artinya pada kondisi basah dan kering itu menyebabkan batuan mengalami rongga-rongga atau pecahan-pecahan ya, atau pori-pori yang lebar. Nah, pori-pori yang lebar itu menjadi rentan terhadap pelapukan atau lebih mudah mengalami kehancuran. Selain adanya air, juga faktor variasi suhu. Suhu panas, dingin dalam satu hari bisa dengan perubahan yang ekstrim juga bisa menyebabkan pelapukan. Ya, karena panas, batuan mengembang, dingin mengkerut, mengembang, mengkerut, dan terjadi berkali-kali, sehingga kelama-kelamaan batuan akan pecah. Seperti ini ya. Ini bukan karena ada samurai yang membelah batuan itu ya. Seperti kalau di film-film Jepang itu samurai dia membelah batuan. Ini memang kelihatannya seperti rapi seperti ini ya. Tapi sebetulnya ini terjadi karena adanya pelapukan. Nah, yang terakhir adalah ini khususnya di daerah beku ya. Itu adanya pencairan es. Jadi ketika membeku ya, dia membentuk air di pori-pori, air di pori-pori ini membeku ya. Lalu begitu esnya mencair, maka bagian yang semulanya menjadi tertahan oleh es tadi menjadi hilang dayanya sehingga bagian batuannya akan berlepas ke luar. Yang kedua, selain pelapukan fisika juga ada pelapukan kimia. Contohnya karena pelarutan oleh air ya di batuan-batuan karbonat atau di batuan-batuan yang sifatnya seperti gamping. Yang lain adalah pelapukan biologi. Yang ketiga adalah pelapukan biologi oleh aktivitas biologi, contohnya akar tanaman dan bakteri yang menyebabkan berbagai bentukan pelapukan, contohnya eksfoliasi atau pelapukan kulit bawang. Ini bisa Anda lihat di di bagian-bagian beberapa bagian pesisir juga ada ini ya, pelapukan kulit bawang. Karena adanya gaya yang menyebabkan pelapukan itu sifatnya pemutar ya, seperti gelombang, arus dan gelombang. Yang kedua, pelapukan spheroidal seperti ini menyebabkan adanya pola-pola seperti rongga-rongga di antara batuan. Ini withering ring, ya, artinya kulit pelapukan. Jadi satu bagian batuan itu ada beberapa bagian yang lapuk sehingga tidak lagi dapat menahan seluruh bagiannya sehingga batuan itu akan terlepas. Ini namanya kulit pelapukan. Jadi satu bagian ini mengalami pelapukan, di bagian dalam mungkin belum ya, tapi di beberapa bagian seperti di sisi terluarnya dia mengalami pelapukan sehingga tidak merata ya. Nah, pada saat tidak merata ini kekuatan fondasi kekuatan penyatuan dari batuan ini juga akan berkurang sehingga batuan menjadi mudah patah atau lapuk. Kecepatan pelapukan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor ini, waktu, lereng, iklim, tipe batuan, tersingkap atau tidak, ukuran partikel, struktur batuan, gravitasi, dan hewan. Ini beberapa macam pengaruh-pengaruh tadi ya dari pelapukan ya, temperatur, ya, kemudian hasil bentukannya juga berbeda ya. Setiap batuan memiliki kemampuan masing-masing dalam menghadapi pelapukan. Atau jika dibalik, itu tergantung jenis batuannya, pelapukan mana yang bekerja pada batuan tersebut. Ya, tidak semua batuan mengalami hasil pelapukan yang sama. Sehingga tergantung dari jenis batuannya
dan juga jenis dari faktor yang menyebabkan pelapukan. Nah, ini beberapa batuan yang umum ya. Granit bisa mengalami pelapukan. Mineral yang muncul dari batuan itu biasanya feldspar, mika, kuarsa, Fe, magnesium, ya. Kemudian residunya atau pengotornya yaitu clay, ya, lempung, ya, mineral-mineral lempung, kuarsa, dan hematit, gotit, ya. Basalt juga bisa menjadi feldspar, Fe, magnesium, besi magnesium, ya, magnetit. Pengotornya adalah lempung, hematit, dan gotit. Limestone, batuan yang cenderung gamping, ya, itu bisa menjadi kalsit dan tanpa material pengotor. Jadi dari pelapukan itu juga bisa menyebabkan batuan menjadi mineral atau batuan mengalami pelapukan sehingga memunculkan bagian-bagian batuan itu ya yang merupakan mineral. Jadi kalau kita ingin memperoleh suatu mineral, kita harus tahu dulu sebaran dari batuan pembentuknya ada di mana. Ya, karena ini pasti berasosiasi, mineral-mineral ini berasosiasi dengan batuan-batuan pembentuknya atau batuan-batuan induknya. Ya, contohnya feldspar bisa dijumpai di basalt atau granit, contohnya ya. Mika ada di batuan induk granit dan sebagainya. Pelapukan sendiri juga bisa terkait dengan adanya pergerakan tanah ya. Seperti longsor, longsor itu juga punya banyak tipe ya. Ini ada berbagai macam nama longsor ya, rockfall, batuan jatuh, rock avalanche, batuan yang bergeser ke bawah, rock slide, bongkah batuan yang bergeser, debris fall, bongkah-bongkah batuan kecil-kecil yang turun ke bawah, debris avalanche, ini kebanyakan berupa butir-butiran lalu terdorong ke bawah, debris slide, mud flow dibanding dengan lumpur, earth flow ini lumpur air baru satu jadi turun ke bawah, slump ini seperti bertingkat longsornya, Anda mungkin sering lihat di lapangan ya. Debris flow ini dominan air ya dan material seperti lahar ya contohnya. Solidification ini tanahnya menjadi apa bahasanya ya, menjadi seperti likuifaksi itu ya, jadi mengalami perubahan sifat menjadi cair. Nah, dia bukan menjadi air tapi menjadi memiliki sifat menyerupai benda cair. Lalu earth creep ini rayapan ya, ini pelan tapi pasti ya kalau earth creep ini. Jadi yang menyebabkan biasanya jalan-jalan menjadi rusak, tiang-tiang listrik miring, nah itu karena adanya earth creep atau rayapan di muka bumi. Nah itulah berbagai macam tenaga ya, tenaga-tenaga yang dapat membentuk atau mempengaruhi muka bumi. Ini jadi satu sesi ya, karena masih berkaitan antara tenaga eksogen dan tenaga endogen. Dan tentunya ini akan menjadi satu dasar kita, dasar keilmuan kita untuk juga membahas tentang materi-materi yang lebih lanjut lagi. Dari sesi ini nanti kita akan melanjutkan ke sesi yang lain, yaitu jenis-jenis batuan batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf, dan nanti juga akan kita bahas lebih lanjut mengenai pergerakan benua dan juga terkait dengan adanya pengaruh dari adanya interaksi antar lempeng. Itu akan kita bahas di sesi-sesi yang selanjutnya. Untuk yang sesi ini saya akan cukupkan dulu. Kita akan jumpa lagi di sesi yang lain dan tetap semangat dalam belajar. Semoga ini bisa memudahkan Anda dalam memahami materi dan tentunya selalu saya berpesan tetap semangat dalam belajar, mencari berbagai bahan dari sumber-sumber yang lain, karena manfaatkan saja ya, saat ini ada teknologi yang mempermudah kita untuk belajar, khususnya internet ini bisa kita gunakan untuk mencari berbagai bahan, mencari jurnal-jurnal dan bahan bacaan yang lain. Anda tetap semangat belajar dan tentunya jangan bosan-bosan untuk mengembangkan ilmu yang kita pelajari ini, karena suatu ketika kita berharap ilmu ini akan menjadi dapat membantu dan juga dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Baik, itu saja untuk materi kali ini. Kita jumpa lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih dan tetap semangat, sehat selalu untuk kita semua. Salam.